Saudara dan saudari yang terkasih, kita ini orang Indonesia sangat dikenal dengan keramah tamahannya. Tidak hanya wisatawan lokal atau kita pun mengalami, tetapi juga orang-orang asing. Dari 10 besar sifat-sifat baik orang Indonesia, selalu masuk apa yang disebut dengan keramah tamahan. Contohnya adalah, kalau kita bertemu seseorang, entah dimanapun juga ya, seringkali orang Indonesia itu apa? Tersenyum. Apalagi kalau ketemu di luar negeri ya, sudah melihat feelingnya, naga-naganya nih orang Indonesia nih, pasti kita menyapa atau memberikan senyum. Tidak ada apa-apa pun, orang Indonesia tuh sering senyum, menolong atau bentuk keramah tamahan yang lainnya. Itulah keramah tamahan kita orang-orang Indonesia. Saking ramahnya, saking mendarah dagingnya tuh ramah tamah itu, dan saking masuk ke dalam sanubari kita, maka kalau ada orang yang berbuat salah, kalau ada orang yang keliru, kita tidak langsung menegur tuh. Kita biasanya berpikir demikian, aduh, kalau saya tegur, nanti gimana ya setelahnya? Aduh, kalau saya koreksi, apakah dia tidak jadi malah menjauh daripada saya? Aduh, kalau saya benarkan pendapatnya atau sikapnya, jangan-jangan dia malah menjauhi saya. Nah, ini sudah ada yang mulai senyum nih, artinya ramah tamah betul nih orang Indonesia nih. Atau sudah ada mulai mengangguk, berarti benar ya, yang dikatakan romonya itu benar. Saya tidak berani menegur karena takut terlebih dahulu bahwa dia akan menjauhi saya. Dia tidak bisa menerima saya, atau relasi saya dengan dia, apalagi teman dekat saya, keluarga saya, saudara saya, itu menjadi jauh dan rusak. Lebih baik saya tidak memberikan masukan, saya tidak memberikan koreksi, kita biasa-biasa saja, walaupun saya tahu dia berbuat satu kesalahan atau kekeliruan. Saudara dan saudara yang terkasih, keselamatan orang lain juga menjadi tanggung jawab kita. Ketika kita tahu bahwa ada orang yang berbuat salah, entah teman, entah keluarga, entah saudara, maka kita pun mempunyai kewajiban untuk mengembalikan orang itu pada jalan yang benar, pada track yang sesungguhnya, supaya dia tidak melenceng jauh. Bisa terjadi dia tidak sadar bahwa dia sedang melakukan kesalahan, malah semakin menjauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau sudah bablas, ketabrak, dan mohon maaf, mati, itu kita turut bertanggung jawab. Dan kita harus merasa bersalah. Kenapa? Karena saya mendiamkan dia sehingga dia mendapatkan celaka. Tujuan masukan, koreksi, dan teguran bukan untuk menjatuhkan orang tersebut karena kita mempunyai pengalaman buruk atau kita emosi, marah dengan yang bersangkutan. Tetapi dalam keyakinan iman Kristiani, teguran, masukan, koreksi digunakan sebagai sarana Allah memperhatikan umatnya supaya tidak melenceng jauh dan tetap pada jalur yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Teguran, koreksi, dan masukan diberikan kepada orang lain karena saya sungguh memperhatikan dan mencintai orang tersebut. Maka sadarilah bagi kita yang mau memberikan teguran, koreksi, dan masukan, supaya saya menempatkan diri dan menyadari bahwa saya sesungguhnya adalah alat dan sarana dari Tuhan sendiri kepada orang tersebut, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Saudara dan saudara yang terkasih, sadarilah tanggung jawab moral kita untuk meluruskan orang yang berbuat salah, seperti yang dilakukan Nabi Yeskiel pada bacaan pertama. Allah memakai Yeskiel untuk meluruskan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang mendengarkan pewartaannya, orang-orang yang menjadi umat Allah sendiri yang melenceng. Maka ketika Allah tidak bisa, ia meminta bantuan manusia, yaitu Yeskiel, juga kita. Untuk apa? Untuk meluruskan kembali jalan orang yang sesat. Bagi yang ditegur, teguran merupakan kasih Allah, bahwa Allah memperhatikan manusia supaya kita tidak menjauh daripadanya.
Sementara bagi yang menegur, berarti Allah memakai saya sebagai sarana untuk menyampaikan pewartaan kabar baik dan kasih Allah bahwa setiap orang selalu diperhatikan oleh Allah. Mari kita hening sejenak.